Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang sangat banyak. Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah berhenti. Setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik kehidupan kita, Allah tidak pernah berhenti memberikan kita rahmat dan nikmatnya. Hari-hari yang kita lalui bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tak akan pernah berhasil kita hitung saking banyaknya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, yang ada adalah la tuhsuha. Kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya rahmat dan nikmat yang setiap hari Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Akan tetapi sebahagian manusia tidak melihat rahmat dan nikmat Allah yang banyak itu. Sebahagian orang justru memandang dan melihat rahmat dan nikmat Allah kepada saya sedikit. Padahal Allah mengatakan rahmat dan nikmat Allah sangat banyak dan tak terhitung. Kalau Al-Quran sudah berbeda dengan kita, yang salah kira-kira siapa Bapak dan Ibu? Iya. Tak mungkin Al-Quran yang salah. Tak mungkin Al-Quran yang salah. Karena Al-Quran datang dari Allah. Al-Quran kalamullah, firman Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah tidak mungkin salah. Kalau salah bukan Allah namanya. Allah itu bikulli syai'in alim, maha tahu segala sesuatu. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang kata-katanya lebih jujur, lebih benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Ketika Allah mengatakan banyak sekali rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, saking banyaknya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan kita merasakan nikmat itu tidak banyak. Berarti ada yang tak benar, salah satu di antara dua. Al-Qur'annya atau kitanya. Dan tadi sudah saya tanyakan, dan jawaban Bapak dan Ibu benar. Kalau antara Al-Quran dan kita berbeda, yang salah itu kita.
Kita yang salah. Tinggal sekarang kita melihat kepada diri kita sendiri. Kita introspeksi diri kita sendiri. Saya ini hidup, apakah sudah sama dengan yang Allah katakan, melihat rahmat dan nikmat Allah yang sangat banyak? Atau saya merasa rahmat dan nikmat Allah sedikit? Kalau kita sudah merasa rahmat dan nikmat Allah sangat banyak, alhamdulillah, kita sudah sesuai dengan Al-Quran yang Allah turunkan. Al-Quran Allah turunkan untuk petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ini petunjuknya manusia untuk hidup. Al-Quranul Karim. Ketika dia berbeda dengan kita, kita yang salah. Maka kalau kita merasa rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sedikit, berarti kita sudah berbeda dengan Al-Quran. Kalau kita sudah berbeda dengan Al-Quran, kita harus berbenah diri. Kita harus perbaiki. Karena apa yang Allah bimbingkan kepada kita, apa yang Allah ajarkan kepada kita, tak sesuai dengan kitanya. Di zaman kita sekarang, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebahagian orang di sana dan rata-rata di metropolitan, di kota-kota besar. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Namun di kota-kota besar ada, banyak. Kalau tidak sesuai Al-Quran dengan pola fikirnya, dia katakan, Al-Quran ini aneh. Kayaknya ada yang salah dengan Al-Quran. La ilaha illallah, kok Al-Quran yang disalahkan? Atau mereka katakan, kalau Al-Quran dengan yang seperti itu Al-Quran untuk zaman Nabi Muhammad, zaman kuno. Sekarang zaman canggih. Sudah berbeda. Dan kalimat-kalimat seperti ini, kalimat-kalimat salah 100%. Tidak mungkin ilmu Allah salah dan ilmu manusia benar. Itu nggak mungkin sama sekali. Kita harus menghadap Allah dengan keyakinan bahwa semua yang Allah katakan hak, semua yang Allah katakan benar, semua yang Allah katakan itu yang terbaik, itu yang paling benar. Dan siapapun yang menyelisihi Al-Quran, berbeda dengan Al-Quran, tak sama dengan Al-Quran, dia yang salah. Saya mengajak diri saya sendiri, saya mengajak bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, kaum muslimin dan muslimat, dan siapapun yang menyimak acara ini secara live pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak, mari kita menanamkan ini dalam hati kita, sebagai keyakinan kita, sebagai akidah kita, yang dengannya kita ingin menghadap Allah nanti di padang mahsyar. Kita akan ke padang mahsyar tidak? Kita akan ke padang mahsyar? Kapan? Saatnya. Dan saatnya sudah dekat. Saatnya untuk pergi ke padang mahsyar itu sudah dekat. Allah mengatakan dekat. Kita saja yang kadang-kadang jarang membicarakannya lalu merasa masih panjang. Ini kesalahan kita lagi. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innahum yarawnahu ba'ida. Mereka mengira hari kiamat itu masih jauh. Masih lama lagi. Wa narahu qariba. Dan kami memandang hari kiamat itu sudah dekat. Kami memandang akhirat itu hari kiamat itu sudah dekat. Sekarang tanya lagi diri kita. Kita memandang akhirat itu sudah dekat atau memandang akhirat itu masih jauh, masih lama? Kalau kita memandangnya sudah dekat, alhamdulillah. Tapi kalau kita merasa masih jauh lagi Al-Quran itu akhirat itu jauh lagi, hari kiamat itu kita salah lagi. Dan syaitan akan masuk ke dalam hati manusia untuk menghalau rasa bahwa akhirat itu sudah dekat dari hatinya. Supaya apa? Supaya manusia masih leluasa berbuat maksiat. Orang yang tidak pernah perhitungan, akhirat akan sebentar lagi akan datang, akhirat sudah dekat lagi akan datang, kiamat sudah dekat dengan akan datang, itu akan membuat dirinya
Udah, berbuat maksiat dulu, nanti taubatnya. Akan diundur-undur taubatnya oleh iblis dan bala tentaranya. Nanti masih lama, nanti masih lama. Padahal Nabi SAW mengatakan dekat juga. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu wasa'atu kahataini. Diutusnya aku, kata Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kapan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu wasa'atu kahataini. Diutusnya aku dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini. Sangat berdekatan. Maka hari kiamat sudah dekat. Hari berhisab sudah dekat. Kita ini umat episode terakhir. Betul tidak? Betul. Umat episode terakhir. Nggak ada lagi umat setelah kita. Umat Nabi Adam. Setelah habis umat Nabi Adam, datang umat Nabi Nuh. Setelah habis umat Nabi Nuh, datang umat Nabi Hud, kaum Ad, dan begitu seterusnya, berganti umat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus sampai akhirnya datanglah umat episode terakhir. Tak ada lagi umat setelah ini. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun nabi yang paling terakhir, tak ada nabi setelahnya. Barang siapa yang berkeyakinan meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diragukan keislamannya. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memimpin setelah Rasulullah SAW wafat, ada orang yang meyakini nabi setelah Nabi Muhammad. Sama Abu Bakar diperangi dengan tentara-tentara kaum muslimin karena dianggap sudah keluar dari agama Islam. Kalau kita episode umat yang terakhir, berarti ini sudah di ujung kisah. Ini sudah di ujung cerita dunia. Maka kita harus hadirkan di dalam hati kita bahwa kita sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Untuk apa? Untuk bersiap-siap. Untuk tidak lagi lalai. Untuk tidak lagi menyepelekan agama kita. Untuk tidak lagi menyepelekan akhirat kita. Rata-rata orang tidak peduli kepada akhirat, tidak peduli kepada persiapan hari padang mahsyar, tidak peduli dengan hari berhisab karena lupa akhirat sudah dekat. Allah mengatakannya dekat. Rasulullah SAW mengatakannya dekat. Saya tambah yang terakhir. Walaupun bukan yang terakhir. Hampir semua ciri-ciri kiamat kecil sudah ada dan terjadi. Ciri-ciri kiamat kecil banyak. Hampir semuanya sudah ada di zaman kita. Ciri-ciri kiamat kecil itu. Yang belum ada, ciri-ciri kiamat besar itu belum ada. Yang kecil sudah banyak. Banyak sekali sudah. Dikatakan Nabi SAW, di antara ciri-ciri kiamat kecil adalah manusia-manusia yang dulunya pengembala kambing di Jazirah Arab sekarang sudah berpacu-pacu bangunan tinggi. Anak-anak sudah durhaka kepada orang tuanya. Senang duduk dengan teman-temannya, malas duduk di dekat orang tuanya. Sudah banyak terjadi bunuh-membunuh. Pasar sudah ada di mana-mana, berdekatan. Manusia sudah pandai yang banyak tulis baca. Amanah sudah banyak hilang, lahir khianat. Di antaranya banyak terjadi gempa bumi. Di antara ciri-ciri hari kiamat kecil. Kita tahu hari kiamat kecil ada ciri-ciri. Hari kiamat ada ciri-ciri. Ada ciri-ciri kecil, ada ciri-ciri
besar. Di antara ciri-ciri kecil hari kiamat adalah banyak terjadi gempa. Dan kita sedang merasakannya sekarang ini. Terutama bapak dan ibu. Semoga Allah menjaga kita. Dan mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Kata Nabi SAW, ketika dunia sudah dekat dengan kiamat, takthuruz zalazil. Akan banyak terjadi gempa-gempa. Itu kata Nabi. Namun Nabi tidak menyebutkan paling banyaknya di Indonesia. Itu nggak disebutkan Nabi. Tidak disebutkan Nabi paling banyaknya di mana? Di Indonesia. Karena realita nyata sekarang ini, gempa terjadi di seluruh permukaan bumi, paling banyaknya di mana? Di sini. Kita yang paling banyak merasakan Indonesia secara umum, mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Jambi, sekarang di sini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala tentramkan hati kita. Semoga Allah berikan kepada kita pahala besar di atas musibah yang sedang Allah berikan. Dan ini pertanda-pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, introspeksi diri. Kiamat sudah dekat, bagaimana saya akan berhadapan dengan hari kiamat kelak? Kiamat sudah dekat, bagaimana saya menyiapkan agama saya supaya nanti ketika dihisab oleh Allah di padang mahsyar, saya bisa selamat. Bagaimana saya harus belajar agama yang baik agar saya tidak salah lagi beragama. Bagaimana saya harus menghadap Allah dengan ikhlas. Dan bagaimana caranya supaya ibadah saya diterima oleh Allah. Ini yang harus menjadi fokus bahasan sekarang kaum muslimin dan muslimat, terutama yang sedang merasakan ciri-ciri hari kiamat. Jangan lagi kalau sudah ditegur oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan ciri-ciri hari kiamat, masih saja minta perlindungan ke jin. Entah jin penunggu pohon, entah jin penunggu laut, entah jin penunggu gunung. Ada atau tidak? Ada. Sudah diberikan oleh Allah teguran. Nabi SAW mengatakan teguran dekatnya hari kiamat dengan bumi yang banyak digoncang oleh Allah. Masih saja ada manusia yang seperti itu tidak ingat akhirat. Tidak mau kepada agama yang benar. Masih minta pertolongan kepada selain Allah. Padahal Allah sangat benci orang yang minta pertolongan kepada selain Allah. Saya ulangi lagi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Allah paling benci orang yang minta pertolongan kepada selain Allah. Siapapun dia. Orang selain Allah itu. Tak peduli malaikat. Tak peduli para nabi dan para rasul. Tak peduli orang-orang saleh yang disebut para wali. Apalagi selain mereka yang bukan orang saleh. Lalu kita minta tolong kepadanya. Minta pengamanan kepadanya. Minta diamankan dari mara bahaya kepadanya. Ini dosa yang paling dibenci Allah. Jangan kita sudah ditegur oleh Allah dengan ciri-ciri hari kiamat. Masih saja melakukan pekerjaan yang paling dibenci oleh Allah. Dosa yang paling dibenci oleh Allah. Saya mendengar sebahagian kaum muslimin yang ada di sebahagian daerah. Ya, kemarin kita duduk bersama-sama saudara-saudara kita, para ustadz, para relawan yang sudah Masya Allah, tabarakallah, berjalan ke sana kemari, melihat keadaan kaum muslimin, membawakan bantuan. Kita masih mendengar dari sebahagian para ustadz itu yang mengatakan bahwa di sebahagian wilayah ada orang yang masih minta tolong kepada selain Allah. Kemudian menggantung-gantungkan jimat dan tangkal. Padahal Nabi SAW mengatakan, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang gantung-gantung tangkal,
masih memakai jimat dan tangkal, faqad asyraka, maka tunggu dia telah berbuat syirik. Dan dosa syirik adalah dosa yang paling dibenci Allah. Dulu itu dikerjakan orang-orang dahulu, orang-orang di zaman sebelum Nabi Muhammad mendakwahkan agama Islam. Banyak mereka pakai tangkal di mana-mana. Bukan hanya mereka yang dipasang tangkal, Pak. Untanya pun dipasang tangkal namanya. Kita nggak tahu nih, sapi-sapi ini pasang tangkal sama orang di sini nggak, Pak? Nggak. Sapi enggak. Nah, kalau orang Arab dulu kelewatan, sampai untanya pun dipasang tangkal. Karena memang agama sebelum Nabi Muhammad seperti itu, pakai tangkal-tangkal, meyakini bahwa ini penjaga, ini yang jaga. Dalam agama Islam enggak. Semua yang menjaga hanyalah Allah saja, nggak ada yang lain selain Allah. Kalau bukan Allah yang jaga bapak dan ibu, tak sebanyak ini yang selamat. Karena cerita yang saya dengarkan dari kaum muslimin, kaum muslimat, tadi malam kami ada di daerah mana? Rempek. Hah? Rempek. Udah pas? Nah, ya udah pas, alhamdulillah. Cerita banyak sana. Subhanallah, hitungan detik. Hitungan detik keluar rumah jatuh. Kalau yang bukan Allah yang menyelamatkan, maka harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'u. Sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai', untuk memberikan satu manfaat kepadamu. Lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai', untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahu Allahu lak,
kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihissalam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud? Kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Nggak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Nggak masalah, ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita nyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam, dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Itu mereka. Jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya. Ini sudah diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ciri-ciri kiamat kecil. Dan ciri-cirinya sudah membuat kita semua histeris. Ciri-cirinya sudah membuat kita semua trauma dan betul-betul ketakutan pada waktu itu, panik segala macam. Masih saja minta kepada selain Allah. Kapan lagi kita minta kepada Allah satu-satunya? Sehingga para ulama mengatakan begini, Pak. Ini sebagian ulama mengatakan, dengarkan baik-baik, bukan tuduhan dan tudingan, kata mereka, justru sebahagian manusia sekarang tauhidnya, akidahnya kepada Allah lebih lemah daripada akidahnya Quraisy. Quraisy ketika lapang mereka minta kepada selain Allah. Tapi kalau sudah di saat sempit, hilang semua berhala-berhala itu dari kepala mereka. Mereka minta hanya kepada Allah saja. Hilang semuanya sudah.
Itu keadaan orang Quraisy. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika mereka di atas kapal, datang ombak yang besar, keadaan genting. Di antara kita ada yang melaut, tahu bagaimana ombak besar datang, hilang preman, Pak. Kalau sudah di atas kapal, datang ombak, preman hilang. Sebagak-bagaknya manusia, seberani-beraninya orang hilang berani kalau sudah diombang air laut. Habis sudah. Itu keadaan orang Quraisy. Fa'idha rakibu fil fulki. Kalau mereka sedang di atas kapal, diombang-ambing oleh gelombang, datang kondisi yang sangat mencekam. Kata Allah, lihat. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ketika itu mereka hanya meminta kepada Allah saja, mengikhlaskan permintaan mereka hanya kepada Allah. Jadi di saat genting, mereka hilang semuanya. Tak ada lagi Lata, tak ada lagi Uzza. Tempat mereka minta berkah selama ini. Tak ada lagi Manah, tak ada lagi Isaf, tak ada lagi Nailah. Tak ada lagi berhala-berhala yang jumlahnya 360 buah lebih di sekitar Ka'bah. Hilang semua nama-nama itu. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka meminta kepada Allah saja. Hanya kepada Allah mereka meminta. Falamma najjahum ilal bar. Namun ketika Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, idahum yusyrikun. Baru mereka balik berbuat syirik. Namun kata para ulama, di zaman kita sekarang sudah kita temukan orang-orang di waktu lapang berbuat syirik, di waktu sempit pun berbuat syirik. Nah, coba lihat dong. Orang Quraisy dulu di waktu sempit hilang syiriknya. Tak mau lagi minta kepada selain Allah. Minta kepada Allah saja. Maka hati-hati. Berhati-hati. Persiapan yang paling penting sekarang adalah persiapan mengingat bahwa kiamat sudah sangat dekat. Dan keberuntungan yang paling penting adalah keberuntungan di padang mahsyar masuk ke dalam surga. Bukan keberuntungan dunia. Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat nggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah. Lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbab bin Arat. Dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat Abdullah bin Mas'ud dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah. Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Itu kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada agama kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan bencana, Allah tabaraka wa ta'ala ketika menurunkan ujian, Allah tabaraka wa ta'ala ketika menurunkan kesulitan, salah satu tujuan Allah agar kita manusia ini, hamba ini kembali kepada Allah, merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42.
dan kami sengaja mengirim bencana, dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia, tujuannya adalah la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup, dan mungkin di antaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu hal yang luar biasa daripada musibah yang datang adalah datangnya cinta dan kasih Allah kepada orang yang sabar pasca musibah. Kasih sayang Allah akan turun kepada hambanya yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan musibah, namun dia sabar. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan uji mereka dengan rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, ada kekurangan daripada harta dan jiwa dan buah-buahan. Kata Allah setelahnya, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bisa menjalaninya dengan sabar. Dengan adanya musibah ini, di depan kita ada dua jalan. Mau dapat kabar gembira dari Allah atau tidak? Kita yang memilih. Mana yang mau kita pilih? Setelah datangnya musibah ini, Allah ingin memberikan kasih sayangnya kalau kita sabar. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan memberikan kasih sayangnya kalau kita tidak mau sabar. Maka mudah-mudahan kita bisa bersabar. Dan rahmat dan nikmat Allah yang lain masih banyak. Mata kita masih sehat, tangan kita masih sehat, makanan masih ada, minuman masih tersedia walaupun agak sedikit susah. Oksigen masih Allah siapkan, kesehatan masih ada, jantung masih berfungsi dengan baik, darah dan tulang masih ada, paru-paru masih bisa menghirup udara segar, dan ini adalah rahmat dan nikmat yang sangat besar. Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah, sepertinya waktu Isya sudah masuk. Insyaallah kita melaksanakan salat Isya. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.